Ini adalah gambaran pertama bahwa manusia pertama itu tidak bisa hidup. Kemudian juga suami istri juga tidak ada dan tidak akan nyaman dia hidup kalau tidak ada dengan keturunan. Kemudian maka Allah katakan wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian untuk apa sebenarnya manusia ini Allah jadikan banyak? Kenapa tidak satu saja? Kenapa tidak dua orang saja? Ya. Katanya yang kanker. Tahu di mana rasanya? Bekasi. Ke Abi di luar biasa. Jadi Promil program samping. Masalah kemitraan antara kita bersama, sinergi antara di dalam kemitraan kita bersama dalam rangka meningkatkan produksi kita, yaitu dalam rangka produktivitas kita bersama. Baik, ini masalah kemitraan ya. Kemitraan ini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita pandang dari sisi agama, ini adalah merupakan keharusan dan keniscayaan di dalam kehidupan. Karena Allah sudah berkehendak tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Karena itu manusia senikmat apapun dan di dalam kenikmatan apapun dia hidup, maka manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka kita ingat manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia diciptakan, kemudian dia diturunkan langsung, dimasukkan langsung ke dalam surga. Di situ dia hidup. Tetapi surga dengan begitu banyak kenikmatan, dan bahkan Allah katakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, itu membayangkan kenikmatan surga yang ada di dalam surga itu. Namun Nabi Adam alaihissalam dia tidak enak hidup sendiri di dalam surga itu. Maka salah satu yang dimohonkannya kepada Allah adalah supaya ada di dalam surga itu teman bermitra. Maka siapa? Maka Allah ciptakanlah untuk Adam itu maka Allah ciptakan di samping Adam Siti Hawa, yang Allah ciptakan sendiri dari tulang rusuk Nabi Adam. Subhanallah, kenapa ini dari tulang rusuk Nabi Adam? Kemudian dari keduanya itu Allah melahirkan keturunan manusia. Ini sebagaimana yang Allah katakan di dalam awal surah An-Nisa, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini adalah perintah kepada kita manusia semuanya. Jadi yang di sini yang Allah ajak di dalam perintahnya ini semua manusia, dan seluruh manusia diingatkan, hai manusia semuanya, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, takutlah kamu hanya kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah. Siapa Tuhanmu itu? Siapa itu Allah? Khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari satu orang. Berarti manusia ini mulanya dulu satu orang. Setelah itu wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah jadikan dari satu orang ini istrinya, yaitu Siti Hawa. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah katakan dari kedua Nabi Adam dan Siti Hawa ini Allah kembang biakkan seluruh manusia, laki-laki ada perempuan. Maka di sini wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah tutup wattaqullah, dan bertakwalah kamu semuanya kepada Allah. Ini adalah gambaran pertama bahwa manusia pertama itu tidak bisa hidup. Kemudian juga suami istri juga tidak ada dan tidak akan nyaman dia hidup kalau tidak ada dengan keturunan. Kemudian maka Allah katakan wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian untuk apa sebenarnya manusia ini Allah jadikan banyak? Kenapa tidak satu saja? Kenapa tidak dua orang saja? Kemudian dijadikan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Allah menjelaskan bagaimana keturunan Adam dan manusia itu di muka bumi.
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, khalaqnakum, ada yang perempuan, ada laki-laki, min zakarin wa unsa. Kami jadikan ada laki-laki, ada perempuan. Wa khalaqa min inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kemudian kami jadikan mereka itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling menjalin hubungan. Ini sunnatullah, berarti keberadaan manusia itu banyak adalah sunnatullah. Maka kita bisa bayangkan itu. Apabila kita hanya sendiri, kemudian dengan segala kenikmatan, pasti tidak bisa kita menikmati dan kita tidak bahagia. Kemudian Allah sendiri dalam Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, ikhwah sekalian, bahwa sebagian kita ini diciptakan kenapa banyak? Supaya antara kita dengan yang lain itu saling mengisi, untuk menyukseskan apa yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan ini. Maka apapun yang kita cita-citakan, maka kunci pertama harus bermitra. Tidak bisa kita melakukan segala sendiri. Dan Allah sudah takdirkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak bisa dia olah sendiri, dia cari sendiri, dan dia dapatkan sendiri. Untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri, dia butuh orang lain. Maka kalau kita lihat, tidak ada orang yang bisa sendiri. Dia membuat pakaiannya, dia membuat pecinya, dia membuat sepatunya, dia yang berusaha untuk mencari makannya sendiri. Kalau dia butuh ikan, nanti dia yang cari ikan jadi nelayan. Kemudian dia butuh daging, nanti dia sendiri yang berternak. Kemudian butuh sayur, dia pula yang nanti yang bertani. Begitulah seterusnya. Apakah manusia mampu satu orang melakukan itu semua? Maka pasti tidak mampu. Itulah Allah ciptakan manusia ini banyak. Kemudian subhanallah, yang banyak itu Allah ciptakan dengan berbagai potensi masing-masing. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, menegaskan hal ini, ikhwah sekalian. Tadi ada satu ayat yang saya baca di muqaddimah ceramah ini ataupun tausiah pagi ini, konsultasi ini, yaitu ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, bahwa Allah menegaskan di sini bahwa rezeki yang kita dapatkan itu adalah Allah yang mengatur. Jadi bukan kehendak kita apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Berapa jatah rezeki kita, berapa harta kita, berapa uang kita, berapa kemudian juga pangkat, jabatan, dan semuanya. Itu semuanya adalah Allah yang mengatur. Allah sendiri menegaskan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang telah membagi-bagi rezeki mereka di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di situ Allah katakan, wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan kami juga yang mengangkatkan sebagian manusia dengan dari sebagian derajat. Artinya kami tinggikan sebagian manusia daripada yang lain. Kemudian Allah katakan lagi, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Artinya supaya antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling memberikan khidmat, saling bekerja sama. Kalau bahasa kita sekarang dalam kita ini adalah supaya antara kita sesama kita ini saling bermitra. Untuk apa Allah ciptakan kita ini semuanya? Allah membagikan rezeki kita, kemudian Allah berikan potensi kita masing-masing. Allah lebihkan antara satu dengan yang lain. Kelebihan itu banyak sekali. Ada kelebihan di dalam cara berfikir, ada kelebihan dalam ilmu, ada kelebihan di dalam relasi, ada kelebihan dalam harta, ada kelebihan dalam pangkat. Yang satu tinggi pangkat, yang satu rendah, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu nanti Masya Allah kecerdasan otaknya luar biasa. Kemudian ada yang kadang-kadang kecerdasan otaknya menengah. Kemudian ada kadang-kadang yang Allah berikan kecerdasan otaknya itu sederhana. Kadang-kadang tak perlu berulang-ulang untuk menangkap sesuatu. Ada orang yang tajam analisanya, ada orang yang subhanallah kesehatan juga begitu. Ada yang Allah berikan kesehatan prima, ada orang yang diberikan oleh Allah anggotanya lengkap sempurna. Kemudian ada orang yang diberikan oleh Allah ada yang cacat. Kemudian begitu juga seterusnya, ada orang yang kesehatannya sedang, ada yang sakit, ada yang begitulah seterusnya. Itu semuanya adalah Allah yang telah mengatur. Maka Allah katakan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Cuma Allah menjelaskan di sini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu untuk apa? Kalau di dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Hujurat,
bahwa perbedaan-perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan jenis kelamin, itu semuanya untuk apa? Li ta'arafu. Ta'arafu ini luas pengertiannya ikhwas sekalian, supaya saling mengenal. Karena semuanya itu berawal daripada mengenal. Maka potensi itulah yang penting. Oleh karena itu kita ketika membangun mitra di dalam bisnis, maka jangan langsung menawarkan, tetapi harus diawali dengan kenal mengenal dulu. Maka kuncinya pertama sekali adalah mengenal. Kemudian mengenal itu kan banyak sarananya. Sekarang alhamdulillah ikhwas sekalian, sarana perkenalan, kalau dahulu ya sebelum ada lompatan teknologi komunikasi seperti sekarang, kita kalau ingin mengenal orang harus kita berjalan, kan harus berjalan, kan berjalan ke sana, berjalan ke sini, kemudian salami, ketok pintunya apa, baru kita kenal. Tapi alhamdulillah dengan adanya revolusi industri teknologi komunikasi sekarang, handphone dengan segala internet, kemudian dengan segala aplikasinya, media-media, subhanallah, kita mengenal manusia di ujung dunia pun kita bisa kenal. Kemudian dengan adanya sekarang media sosial, ada Facebook, ada WA, ada Instagram, ada lagi Telegram, ada macam-macam, itu adalah sarana semuanya li ta'arafu. Oleh karena itu kalau kita mau sukses, ini perbanyak kenalan. Kenali manusia sebanyak-banyaknya, bangun ta'aruf ini. Ini tidak Al-Quran itu ya kadang-kadang satu saja diingatkan, tetapi itu adalah inti sebenarnya, dan itu adalah pondasi, dan itu adalah kaedah umum. Oleh karena itu kunci kita ini berhasil dalam hal apa saja dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin melihatkan ataupun mengembangkan potensi kita dan memanfaatkan potensi orang lain untuk kemajuan, dan kemajuan itu adalah kemajuan bersama. Apa kunci pertamanya? Li ta'arafu, yaitu saling mengenal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dasar ini, saling mengenal. Lalu untuk mengenal itu untuk apa? Banyak yang perlu kita kenal dari orang. Maka pertama sekali kenal namanya, kenal dari mana dia sukunya, kenal karakternya, kenal apa yang menjadi cita-citanya, kenal apa yang menjadi kemauannya, kemudian mengenali apa profesinya, kemudian mengenali apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya yang barangkali kita bisa mengisi, yang barangkali kita mengenal kebutuhannya kepada obat, kebutuhannya kepada nutrisi. Bahkan berapa banyak orang yang barangkali mengeluh sekarang ini, apalagi yang tinggal di negara-negara minoritas muslim. Betul. Yang mengeluh mereka untuk mendapatkan produk halal itu sangat sulit. Maka coba alangkah bagusnya kalau seandainya ikhwas sekalian, mitra-mitra sekalian melakukan konsep dasar yang telah Allah katakan, bahwa manusia diciptakan begitu banyak dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan mereka ditempatkan di berbagai benua di dunia ini. Kan manusia itu kan tidak menumpuk dalam satu tempat. Tapi Allah berikan di mana-mana, bahkan sampai di daerah kutub sana, di benua Afrika, di benua coba. Kalau kita ingin berhasil, ingat, manfaatkan ini li ta'arafu, maka kenali. Dan alhamdulillah, maka saya katakan tadi, manfaatkan media-media sosial untuk supaya kita ikhwas sekalian bisa mengenal lebih luas dan lebih banyak. Untuk apa perkenalan ini? Untuk mengembangkan semuanya potensi. Jadi ingat bahwa perkenalan ini. Kemudian di dalam ayat yang lain yang saya bacakan juga tadi, untuk apa kita mengenal? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian mereka saling bekerja sama, saling memberikan khidmat, saling memberikan pelayanan. Sukhriya itu kan apa artinya oleh ulama dalam tafsir itu sangat luas sekali. Maka ada khadim, ada makhdum. Artinya ada yang pelayan, ada yang melayani. Dan melayani ini dalam tingkat macam-macam. Maka itu akad-akad kita itu semuanya kan melayani sebenarnya sifatnya. Makanya ada akad jual beli, itu akad melayani. Ada penjual, ada pembeli, karena pembeli membutuhkan penjual menyodorkan. Begitu juga
kita ini begitu juga, penjual pembeli ini kadang-kadang kita di posisi penjual, kadang-kadang kita di posisi pembeli. Pasti ada itu, karena manusia saling apa, yang umpamanya kita jual herbal tapi kita tak jual baju. Baju kita beli sama orang lain. Kalau herbal begitu juga, misalnya herbal ini kadang-kadang ada yang kita miliki, ada yang dimiliki oleh orang. Apa yang kita miliki dibeli oleh orang, dan kemudian ini kan semuanya baru interaksi khidmah antara kita ini kalau kita dasarnya tadi saling mengenal. Maka ini kunci ikhwas sekalian. Maka saya sarankan selalu bahwa supaya seluruh mitra-mitra kita kalau mau sukses, maka kenalan sekarang ini kita istilahkan kalau di dalam bisnis kita dan juga bisnis internasional sekarang, yaitu membangun networking, jaringan dulu. Jaringan ini, dan jaringan kita itu harus kita kenal. Maka sangat saya kalau tidak setuju saya kalau ada di antara upline tak mengenal downline-nya. Ya kan? Tapi dia berbagi bonus dengan downline-nya. Artinya downline mensupport upline, tapi dia tidak kenal. Tidak mengenal. Jadi ketika ditanya, kamu tahu upline kamu? Kita kan menginginkan kalau idealnya bahwa seluruh upline itu dia mengenal downline-nya. Dia bukan hanya sekedar mengenal nama. Dia bukan hanya sekedar mengenal alamatnya, tetapi yang lebih penting lagi mengenal di dalam diri downline kita itu secara komprehensif. Maka seperti perusahaan sekarang, manajemen mengenal leader-leader topnya. Kemudian leader-leader di bawahnya adalah jaringan. Leader-leader juga mengenal manajemen, dan begitulah seterusnya. Perkenalan at-ta'aruf ini dengan makna yang luas. Itu kalau kita berdayakan untuk sikhriyah tadi, supaya sebagian kita dengan sebagian memberikan khidmat dan mendapatkan khidmat. Maka ini sangat luar biasa, yattakhiza ba'duhum ba'dan sikhriyah ini. Baik ikhwas sekalian, maka kemitraan ini adalah keniscayaan yang tidak mungkin manusia itu hidup tanpa bermitra. Apa saja yang dia ingin capai. Bahkan kesuksesan manusia dalam kehidupan ini, apapun yang dia ingin capai, maka ingat kuncinya adalah sehebat apa dia bermitra dengan orang lain. Maka setinggi apa dia membangun jaringannya, maka setinggi itulah kesuksesan yang akan dia capai. Oleh karena itu kalau ditanya orang-orang yang sukses di dunia ini, coba lihat siapapun yang sukses dan yang paling kaya menguasai dunia ini, ikhwas sekalian, itu semuanya apa? Semuanya adalah berangkat daripada membangun networking. Maka orang yang networkingnya, jaringannya luas, maka orang itulah yang punya kesempatan dan peluang untuk menguasai dunia ini. Maka kalau kita ingin menguasai dunia ini, kembangkan networking. Maka mengembangkan networking sekarang tidak bisa kita hanya pakai handphone jadul. Maka kita harus menguasai media-media sosial. Maka sebenarnya salah satu yang perlu dipelajari, walaupun kita punya APO punya HIS, tapi barangkali upline juga salah satu materi yang perlu diberikan kepada downline-nya supaya jaringan itu luas, yaitu pengenalan terhadap media-media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan jaringan, karena itu adalah media. Jadi jangan lupa itu upline itu. Jadi upline sendiri adalah orang yang melek dengan teknologi, khususnya menggunakan teknologi media sosial yang tersedia, subhanallah, di media-media sosial yang ada, dan mengikuti perkembangan itu semua. Supaya untuk apa? Untuk kita manfaatkan. Kemudian materi-materi pengenalan terhadap media sosial ini perlu ada, dan juga kalau bisa intens, dan kita pastikan bahwa ini berdaya guna untuk memanfaatkan. Baik, untuk dimanfaatkan dan memanfaatkannya. Ikhwas sekalian, ini dasar pertama bagaimana kita bermitra. Ini yang ditekankan oleh Allah. Maka bangun jaringan, kenalan kita sangat luas dalam seluruh level manusia, jangan lupa itu. Kemudian dengan segala suku dan bangsa, kemudian kita mengenal secara komprehensif apa yang bisa kita ambil dari mereka dan apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Kemudian ikhwas sekalian,
hubungan kemitraan ini dengan produktivitas kita. Karena kita ini adalah bisnis jaringan, bisnis networking. Oleh karena itu hubungan kemitraan ini sangat dibutuhkan sekali supaya kita meningkatkan produktif kita itu diukur. Bahkan bonus-bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada kita itu diukur, salah satunya adalah walaupun ada prestasi pribadi, tapi prestasi pribadi itu kecil, tapi yang lebih besar yang diterima oleh ikhwah sekalian, upline, kemudian leader-leader dan siapapun kita yang ada di HNI ini, yang paling besar yang kita terima itu adalah bonus dari hitungan prestasi grup yang disebut dengan poin grup. Wah, ini kan kemitraan. Berarti apa? Semakin tinggi, semakin besar poin grupnya, maka ini poin kemitraan ini. Ini yang diukur itu kebersamaan. Maka subhanallah, luar biasa perusahaan kita ini, ikhwah sekalian. Karena standar-standar ukurannya bukan standar pribadi, tetapi adalah standar kemitraan, yaitu standar kebersamaan. Dan standar bagaimana kita membangun kebersamaan, memanfaatkan kebersamaan untuk meningkatkan produktivitas kita. Sehingga ukuran kebersamaan meningkatkan produktif itu juga akan menjadi tolak ukur oleh perusahaan untuk memberikan loyalty, kemudian memberikan bonus-bonus, kemudian mendapatkan yang namanya keinginan kita semua, mendapatkan harta. Karena siapa yang tidak pengen harta, kemudian siapa yang tidak kepengen kaya, semuanya. Ini Indra ini kalau saya tanya pengen kaya enggak? Wah, kalau dia nggak akan jawab. Kalau selera dia kalau bisa paling kaya di dunia, kan gitu Indra kan? Nggak ada orang yang tidak pengen kaya. Tapi bagaimana membangun kekayaan? Bagaimana kita membangun dunia kita? Kemitraan itu adalah sangat hal yang penting. Dan perusahaan kita inilah, konsep inilah yang dibangun, yaitu konsep kemitraan. Namun ikhwah sekalian, bisa jadi kadang-kadang ya kemitraan itu, kebersamaan itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk hal-hal yang tidak baik. Bahkan kemitraan itu kadang-kadang ikhwah sekalian, kalau kita salah menggunakannya, maka kemitraan itu bisa berujung kepada kecelakaan. Karena berapa banyak kebersamaan orang, kebersamaannya bukan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang positif, tapi kebersamaannya adalah kebersamaan untuk hal-hal yang kadang-kadang itu adalah negatif. Tapi itu sendiri, negatif sendiri, kalau itu dalam kebersamaan, berhasil negatif itu kebersamaan. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Bahwa yang hak, yang positif, yang benar, yang hak itu akan dikalahkan oleh yang apa kalau dia dikembangkan ataupun diwujudkan tanpa sistem. Nah, ini kebersamaan yang tersistem, maka itu akan dikalahkan oleh kebatilan. Yang mana tujuan mereka tujuan batil, tetapi tujuan batil itu mereka bangun dengan kemitraan dan kebersamaan yang tersistem. Nah, ini juga menuntut kepada kita ya ikhwah sekalian, bahwa kebersamaan ini adalah mutlak. Yang benarkah yang kita cari atau yang tidak benar? Semuanya ada kemitraan, tetapi kemitraan yang bagaimana yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini. Ini arah pertama sekali. Jadi setelah kita keniscayaan membangun kemitraan dan meluaskan jaringan kemitraan ini untuk mencapai tujuan-tujuan apa? Tujuan-tujuan positif. Allah sudah mengingatkan kepada kita, bangun kebersamaan untuk yang positif, bangun kebersamaan untuk ketakwaan, bangun persamaan untuk kebaikan bersama. Maka apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu. Artinya apa? Tolong menolong di sini adalah bermitra, bekerja sama, kemudian saling membangun sinergi. Tapi sinergi kemitraan yang kita bangun itu kemitraan dalam rangka apa? Menegakkan nilai-nilai kebaikan, menegakkan nilai-nilai ketakwaan di tengah-tengah kehidupan. Ini catatan penting ini. Kemudian juga Allah melarang, dan jangan sekali-kali kamu bermitra, membangun sinergi dengan orang lain, membangun kebersamaan, tapi kebersamaan itu dalam melakukan perbuatan dosa dan membangun permusuhan antara sesama manusia. Maka jangan kebersamaan dalam rangka bermusuhan,
tetapi bangunlah kebersamaan itu, kebersamaan dalam membangun nilai-nilai positif di dalam kehidupan. Baik ikhwan sekalian, ya ini arah kebersamaan kita. Maka kebersamaan kita semuanya kebaikan. Sekarang apa kebaikan yang kita tuju di dalam, kalau kita melihat, subhanallah, kalau kita melihat apa yang menjadi visi daripada perusahaan kita, apa yang menjadi misi daripada perusahaan kita, yang mana perusahaan dengan visi dan misi itu, kemudian apa program dengan visi, misi dan program itu, seluruh kegiatan di perusahaan ini, seluruh orang yang terlibat di perusahaan ini, manajemen, kemudian top leader dan seluruh mitra, semuanya mengarah ke visi ini. Dan visi itu adalah visi yang visi-visi terbaik semua. Maka kita ya memasarkan produk halal itu adalah kebaikan. Kemudian kita menjadi terbaik di dalam produk-produk yang kita pasarkan, itu adalah terbaik. Kemudian juga apa? Kita di dalam perusahaan ini, niat kita adalah untuk mensejahterakan banyak orang. Dan ini adalah juga niat-niat yang baik. Yang semuanya itu adalah niat-niat keberkahan. Di samping itu, kita adalah untuk menegakkan yang ma'ruf. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan bagi kemitraan kita itu didasarkan kepada tujuan-tujuan yang baik, seperti dalam Al-Quran Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Artinya adalah orang beriman laki-laki, beriman perempuan, awliya'u ba'din, ba'duhum awliya'u ba'din, antara mereka. Dan ini khusus kepada orang beriman. Ini pesan Allah secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu sayang Allah kepada mereka. Maka salah satu pesan Allah kepada orang beriman, apalagi kita yang terlibat di HNI ini, semuanya alhamdulillah semua rata-rata adalah orang beriman, dan mayoriti ya orang-orang yang beriman. Maka apa pesan Allah kepada orang-orang yang dikasih HNI ini? Yaitu ada pesan yang di antara pesan yang banyak juga dalam Quran itu, yang khusus Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu pesan kebersamaan. Seperti umpamanya di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Maka yang dicari itu saudara, yang dicari itu adalah kebersamaan. Maka segala hal yang menegakkan persaudaraan itu harus dilakukan oleh orang beriman. Kemudian segala hal yang merusak persaudaraan itu harus dihindari. Kenapa? Karena orang beriman ini oleh Allah kepengen mereka itu sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka kenapa antara dua ini betul-betul Allah sandingkan? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Karena orang beriman itu yang mereka capai itu kesuksesan. Coba diawali dengan iman, nanti ujungnya kesuksesan. Seperti dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah." Apa ujung ayatnya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka lah orang-orang sukses. Berarti iman berujung kepada sukses. Pangkalnya iman. Coba kita lihat, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Ini khitab ini, firman ini diucapkan ataupun difirmankan Allah dalam bentuk kebersamaan. Hai seluruh orang-orang beriman. Maka arti ya ayyuhallazina amanu, hai seluruh orang-orang beriman. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, ada konsekuensinya. Pertama iman yang dipanggil, sabar, musabarah, murabata, kemudian takwa, ujungnya supaya kamu sukses. Berarti Allah menginginkan orang beriman adalah sukses. Kemudian coba kita baca lagi di dalam ayat yang lain, banyak sekali iman itu sukses. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Coba lihat, hai orang-orang beriman, diawali dengan panggilan orang-orang beriman secara kolektif. Berlaku jujurlah kamu, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam tindakan. Kemudian
wattaqwa qulu qawlan sadida. Allah akan menjadikan seluruh perkara hidupmu baik. Semua akan Allah jadikan kebaikan, dan kekurangan-kekurangan kamu akan ditutupi oleh Allah. Dosa-dosa kamu akan diampuni. Dan Allah katakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang taat kepada Allah, taat kepada siapa? Tentu orang beriman. Tak mungkin orang tak beriman yang taat kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah, faqad faza fawzan azima. Artinya apa? Allah berkehendak kita disuruh beriman, kita dianugerahkan iman, kemudian kebersamaan di dalam iman. Untuk apa kebersamaan ini kita bangun? Adalah untuk menjadi orang sukses. Sukses di mana? Bukan sukses di akhirat masuk surga, bukan itu saja. Tapi adalah sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka orang sukses itu apa cirinya kira-kira? Subhanallah. Orang sukses itu apakah orang miskin? Tidak. Masa ada kalau ada orang miskin hidupnya susah kita sukses? Enggak. Betul. Maka kalau orang sukses itu apa? Punya rumah besar, kan? Banyak kekayaannya. Wah, ini si anu itu sukses. Orang-orang yang mengambil peran dalam kehidupan. Tapi kalau orang terpinggirkan dalam kehidupan, apakah dia sukses? Kemudian siapa yang sukses? Yang sukses itu adalah produsen. Orang yang sukses itu orang produktif. Maka tidak ada orang yang disebut sukses kalau dia tidak produktif, kalau dia tidak bisa memberikan kontribusi. Maka umpamanya seorang pemimpin, kapan pemimpin itu sukses? Kalau dia bisa mensejahterakan rakyatnya, kemudian orang bisa menanggulangi angka kemiskinan, kemudian menyediakan lapangan kerja, kemudian semua orang sejahtera. Nah, gitu ini manajemen ini sukses kalau mitra-mitranya subhanallah pada sejahtera semua. Kemudian masya Allah, ini perusahaan kita ini adalah perusahaan yang sukses. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Pak Agung ya pada acara kemarin, bahwa subhanallah, bahwa omset kita sudah triliunan. Kemudian dalam triliunan itu apa kesuksesan keberkahan kita? Membawa keberkahan kepada negara. Karena dalam triliunan itu ratusan miliar pajak pajak keluar yang kita berikan kepada pemerintah. Yang mana semuanya itu adalah menjadi unsur membantu menguatkan pemerintah di dalam melakukan pembangunan. Yang mana pembangunan pajak itu kan untuk membangun. Maka membangun ketika membangun dan HNI berkontribusi di situ. Kamu memberikan pajak, dibangun jalan, dinikmati oleh semua orang. Di sini kan keberkahan semua, ikhwas sekalian. Jadi jangan menilai kesuksesan itu hanya dalam duit yang kita terima di tangan kita. Ini kapan kita bisa lakukan semuanya ini? Kebersamaan. Tapi kebersamaan yang mana? Bukan kebersamaan yang loyo, bukan kebersamaan yang fasib, bukan kebersamaan yang tidak mengeluarkan kontribusi, tetapi kebersamaan dalam memberikan kontribusi. Kemudian kebersamaan di dalam produksi apa saja itu menarik tenaga kerja, masukkan ke dalam kemudian dia bekerja, itu adalah kebersamaan dan itu adalah kontribusi. Kemudian coba dijelaskan juga oleh Pak Agung kemarin, ini kan juga semuanya produktif ini. Mungkin sekarang hampir 500 orang LED kita. Betul. Sudah di angka 500. Kemudian kolet kita berapa? Kalau bisa kita di tahun ke-8, ini adalah merupakan kebanggaan bagi kita. Dan inilah yang disebut dengan sukses. Ketika produktif, ketika punya kontributor terhadap kehidupan orang banyak. Maka di sini coba kita lihat, Pak Agung kemarin mengatakan puluhan miliar yang kita berikan setiap bulan sebagai bonus royalti kepada seluruh mitra-mitra yang berbuat. Artinya apa? Kalau seandainya 500 orang umpamanya LED, dan LED itu royalti yang dia terima setiap bulan 12 juta, berarti HNI telah mencetak manusia, orang-orang dengan kontribusi kemitraan ini 500 orang punya penghasilan setiap bulan 12 juta. Amin. Dan itu baru di tahun, dan berapa lagi kolet? Itu ya dari angka bonus. Betul. Belum yang kita lebih penting lagi sebenarnya sekarang produksi yang produk yang kita pasarkan, betapa produktifnya di dalam membantu kehidupan orang banyak. Manfaat itu belum kita kaji satu-satu. La ilaha illallah. Oleh karena itu kemitraan ini harus kita bangun lebih kuat terus, ikhwas sekalian. Kemudian dibangun lebih luas lagi. Selalu kenapa? Karena kemitraan yang dibangun di atas iman,
Kemudian iman itu mengarahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu untuk berkontribusi dalam kebaikan. Kemudian apalagi subhanallah, kontribusi juga untuk agama. Karena salah satu ikhwas sekalian, doa pagi sore itu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kefakiran, kekafiran dan kemiskinan. Barangkali kita tidak tahu ya berapa banyak kita menyelamatkan orang-orang yang barangkali dia tidak semangat beribadah, tetapi dengan kontribusi HNI dia kembali. Banyak orang yang tidak tahu istiqamah, tapi setelah itu dia istiqamah. Kemudian berapa banyak orang yang tidak peduli agama, kemudian kembali kepada agama. Kemudian barangkali ada orang yang sudah tidak peduli agama, kena miskin. Setelah itu ada kontribusi kita sehingga dia menjadi orang yang istiqamah dengan anak-anaknya, keluarganya dan orang-orang dipengaruhinya. Semuanya ini adalah kemitraan dalam apa yang dikatakan Allah, wa ta'awanu al-birri wat taqwa. Ikhwas sekalian, saya kalau birri wat taqwa ini insyaallah, tapi yang penting saya apakan di sini adalah wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu sekali-kali bekerja sama membangun kemitraan di atas ataupun dalam membangun kemitraan dalam hal membangun berbuat dosa dan juga membangun permusuhan.